Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ella dan Bapak Wahyu selaku dosen mata kuliah akuntansi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya pembicara 1 Salia Kirana Safitri NPM 13 beserta rekan saya pembicara 2 Ayu Anggraini NPM 15 dan pembicara 3 Natasha Aurelia NPM 39. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis laporan keuangan perusahaan CV Sakura Makmur Santoso. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian laporan keuangan. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu menurut Ikatan Akuntansi. Melalui standar akuntansi keuangan dinyatakan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laba rugi, laporan arus kas atau laporan arus dana, dan catatan atau laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk schedule dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya laporan keuangan, segmen industri dan geografis, serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Selanjutnya, menurut Kasmir, dalam bukunya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan, mengatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode. Yang selanjutnya, arti penting laporan keuangan. Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan secara periodik yang dilakukan pihak manajemen bersangkutan, sehingga bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dan pengambilan keputusan ekonomi, yaitu mengenai informasi, posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan yang sangat diperlukan untuk evaluasi atas kemampuan kinerja perusahaan. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan karakteristik laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntansi, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan suatu keputusan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan manajemen atau mempertanggungjawabkan manajemen atas sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Ikatan Akuntansi Indonesia terdapat 4 karakteristik laporan keuangan. Yang pertama, relevan, yaitu informasi relevan dengan kebutuhan pemakai dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, dapat dipahami. Kualitas informasi penting yang ditampung dalam laporan keuangan adalah memudahkan untuk segera dipahami oleh pemakainya. Yang ketiga, keandalan, yaitu agar bermanfaat informasi memiliki kualitas keandalan dan bebas dari kesalahan. Yang keempat, daya banding, yaitu informasi yang lebih berguna apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dengan laporan keuangan dari perusahaan lain pada periode yang sama. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis dan unsur laporan keuangan, yaitu yang pertama, laporan neraca atau balance sheet adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang memuat informasi mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan. Komponen neraca berisi informasi tentang akun aset atau aktiva, ekuitas, dan kewajiban untuk periode keuangan tertentu. Laporan saldo dapat dihasilkan secara vertikal atau stafel atau horizontal secara kontrol. Nilai aset dan kewajiban dalam neraca harus seimbang. Yang kedua, laporan laba rugi, yaitu laporan yang dapat menunjukkan keuntungan dan kerugian perusahaan Anda. Ada 4 komponen yang harus Anda sertakan, yaitu pendapatan, biaya, laba, dan kerugian yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Yang ketiga yaitu laporan perubahan modal, yaitu laporan yang memberikan informasi tentang perubahan modal perusahaan Anda sebagai akibat dari tindakan atau aktivitas tertentu. Laporan ini juga terkadang disebut sebagai laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan ekuitas. Yang keempat yaitu laporan arus kas, yaitu
Laporan yang menunjukkan pertumbuhan jumlah uang yang dihasilkan atau dibelanjakan bisnis Anda selama periode waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk melihat nilai atau profitabilitas bisnis dan melestarikan aset dan modal. Yang terakhir, catatan atas laporan keuangan, yaitu setiap bagian dari laporan keuangan yang berisi informasi yang berkaitan dengan laporan atau daftar rinci atau analisis nilai item yang dilaporkan dalam laporan kinerja anggaran, laporan dan neraca dan laporan arus kas bersama dengan pengungkapan yang memadai. Selanjutnya ada metode analisis laporan keuangan. Di laporan keuangan sendiri terdapat dua metode analisis. Yang pertama adalah analisis horizontal. Analisis horizontal sendiri merupakan metode dengan melakukan perbandingan tiap pos yang sama dalam laporan keuangan dengan periode berbeda. Yang kedua ada analisis vertikal. Analisis vertikal ini sering digunakan dengan melakukan perbandingan terhadap laporan keuangan di dalam satu laporan sama dengan periode yang sama. Selanjutnya ada sifat laporan keuangan. Laporan keuangan bersifat historis serta menyeluruh dan terdiri dari data yang merupakan hasil dari suatu kombinasi antara yang pertama ada fakta yang dicatat seperti data-data yang sudah dicatat dalam satu rangka seperti kas keluar atau ada piutang atau ada yang lain-lain. Dan yang kedua ada prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi seperti kita harus membuat neraca, menghitung laba atau rugi, dan lain-lain. Selanjutnya ada keterbatasan laporan keuangan. Menurut Munawir, ada beberapa keterbatasan di laporan keuangan. Antara yang lain, yang pertama ada laporan keuangan yang dibuat secara periodik. Dan yang kedua ada laporan keuangan menunjukkan angka rupiah yang pasti dan tepat. Dan yang ketiga ada laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan dari waktu dan tanggal yang lalu. Dan yang terakhir atau yang keempat ada laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keuangan perusahaan. Alasan kelompok kami memilih perusahaan CV Sakura Makmur Santoso sendiri karena dibandingkan perusahaan lain kita terbatasnya relasi yang dari kelompok kami yang tidak dapat semua perusahaan dapat memberikan data ke semua orang yang berkaitan dengan informasi data keuangan perusahaan tersebut karena itu bersifat rahasia ya teman-teman. Dan oleh karena itu kelompok kami memiliki keinginan dengan adanya relasi yang kami tuju dapat memberikan data yang diperlukan. Selanjutnya, data-data organisasi. Di dalam gambar tersebut itu merupakan perusahaan CV Sakura Makmur Santoso yang didirikan oleh Bapak Irwan Santoso pada tahun 1982 yang beralamat Jalan Magelang, Purworejo, KM 11, nomor 6A Tanggulrejo, Tempuran Magelang, Jawa Tengah 56161. Perusahaan tersebut mempunyai email yaitu wonderfulcici_yahoo.com. Perusahaan CV Sakura Makmur Santoso menjual berbagai alat seperti peralatan bayi, cotton bud, sabun, payung, dan kerodok. Di perusahaan CV Sakura Makmur Santoso mempunyai 50 karyawan. Karyawannya dibagi-bagi dan ada HRD, staf keuangan, manajer, staf pajak, staf accounting, staf marketing, staf personalisa, staf produksi, cleaning service, dan security.
Kemudian di bagian selanjutnya yaitu adanya neraca lajur di lampiran pertama. Di sini neraca lajur CV Sakura Makmur Santosa ini meliputi seperti adanya kas, terus kemudian adanya bank, piutang dagang, persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, kemudian ada persediaan bahan penolong, persediaan barang jadi, kemudian adanya persediaan. Kemudian di lampiran kedua berisi lanjutannya, yaitu adanya akumulasi penyusutan, adanya aktiva, kemudian adanya juga penjualan dengan harga pokok penjualan. Selanjutnya di lampiran ketiga itu memuat seperti adanya biaya penyusutan dan lain sebagainya. Nah, di sini itu kalau misalnya diperhatikan secara jelas, itu adanya saldo awal, kemudian adanya kolom mutasi, kemudian adanya saldo akhir, kemudian adanya kolom RL, kemudian ada kolom neraca. Nah, saldo awal di sini itu untuk mengetahui gimana sih keuangan atau saldo di perusahaan saat pertama kali di bagian akun-akun ini. Kayak misal di sini itu HPP Korodon tuh punya saldo awal sekian. Nah, di sini itu kita bisa mengetahui dari saldo awal ini. Nah, kemudian di bagian mutasi ini adanya debit dan kredit. Itu debit itu mengenai pemasukan dari akun-akun tersebut, sedangkan kredit itu mengenai apa aja sih yang perusahaan itu harus dikeluarin terkait dari akun tersebut. Kemudian adanya saldo akhir, di situ berguna untuk menambahkan ataupun mengurangi dari bagian saldo awal dengan debit maupun kreditnya. Kemudian adanya RL di sini dan kemudian adanya neraca. Dan neraca di sini tuh maksudnya kolom neraca itu tuh di sini berguna untuk menuliskan beberapa akun itu akan kita tuliskan lagi dituliskan kembali di bagian neraca yang pertama saya jelaskan tadi. Kemudian di lampiran keempat di sini berisi buku besar. Salah satunya di sini tuh adalah buku besar mengenai kas bulan Januari 2015. Di sini berisi adanya saldo awal sebesar Rp21.873.397. Di sini buku besar terkait kasnya itu seperti adanya biaya air minum, terus terkait terima pembayaran, terus mengenai pinjaman, gaji karyawan, terus terkait pembelian peralatan, pembelian mesin, kemudian juga adanya sumbangan, uang sumbangan juga termasuk di buku besar ini harus ditulis. Kemudian adanya biaya angkut pengiriman barang, terus penjualan tunai, mengenai bayar BPJS per periode, terus biaya air minum, terus ada biaya tulis dan sebagainya. Kemudian di lampiran kelima ini tuh berisi mengenai lanjutannya dari buku besar terkait kas tadi, seperti bayar jam sostek, biaya sablon payung, terus penjualan tunai, adanya gaji karyawan pun harus ada upah packing. Upah packing itu maksudnya tuh kayak misal di bagian produksi ini tuh terlalu karyawannya tuh tahu sedikit, atau mungkin karena produksinya terlalu banyak tuh nggak sempat untuk melakukan packing. Jadi di sini bisa memakai orang luar yang bukan salah satu dari karyawan untuk kita pekerjakan untuk melakukan packing terkait barang tersebut. Nah, yang dimana karena kita mempekerjakan orang luar, di sini kita akan memberikan upah ataupun gaji seperti perharinya mungkin itu kepada mereka. Nah, kemudian di sini adanya saldo akhirnya. Di bagian saldonya akhirnya itu ada 17.899.118 rupiah. Sini saldo akhir setelah dijumlahkan maupun dikurangi dari debit maupun kreditnya. Sedangkan total dari debit kreditnya sendiri yaitu ada 8 sedangkan total dari debit sendiri, itu ada 285.528.300 rupiah. Sedangkan total dari kredit sendiri ada 289.502.579 rupiah. Nah, untuk bagian tadi yang saya perkatakan terkait 17.899.118 rupiah itu akan kita masukkan di bagian neraca yang pertama saya jelaskan tadi. Bagian kas akan kita tuliskan neraca kas yaitu 17.899.118 rupiah.
pada perusahaan CV Sakura Makmur Santoso ini telah menerapkan analisa keuangan di perusahaan itu yang telah sangat baik, yang dimana sudah adanya dari neraca saldo awal hingga adanya laporan keuangan laba rugi. Kenapa saya katakan ini sudah sangat baik? Karena terkadang itu masih ada perusahaan yang hanya menerapkan ataupun menuliskan dan mencatat seperti keuangan masuk dan keuangan keluar saja. Sedangkan kalau di perusahaan CV Sakura Makmur Santoso ini, dari adanya saldo awal hingga adanya neraca saldo, kemudian adanya laporan keuangan seperti laporan keuangan laba rugi, itu juga sudah benar-benar terstruktur dengan rapi, dan juga di semua laporan keuangan itu sudah balance dan benar-benar balance. Kenapa saya katakan benar-benar balance? Karena kan kalau misalnya kita menghitung, itu kan bisa aja semisal enggak balance, itu tuh mesti ada kesalahan di salah satunya ya, di salah dari penghitungan sebelumnya. Nah, semisal itu adanya salah hitungan, terus kemudian hanya seperti selisih Rp1 aja, itu bisa aja kan kalau misalnya memasukkan angkanya. Tapi karena ini laporan keuangan ini sudah saya katakan dengan sangat baik, yang dimana walaupun adanya angka-angka yang sulit ini, perusahaan ini tuh sudah balance semua di setiap laporan keuangannya. Yang kedua itu adalah neraca saldo di perusahaan di bagian laporan keuangan ini. Nah, neraca saldonya itu sudah seperti yang telah kami pelajari di mata kuliah akuntansi dasar, dan dimana ini ada laporan aktiva dan juga ada pasiva. Dan dimana di sini ada aktiva, itu ada aktiva lancar dan juga ada aktiva tetap. Aktiva lancarnya seperti kas, bank, persediaan piutang usaha, cadangan biaya produksi. Kemudian aktiva tetapnya itu seperti inventaris dan akumulasi penyusutan. Dengan jumlah aktivanya itu Rp7.352.920.912. Kemudian di bagian pasiva yang berisi kewajiban dan juga modal, di sini adanya hutang lancar seperti hutang dagang, hutang pihak ketiga, hutang bank, hutang pajak, kemudian PPN, dan juga di bagian modalnya di sini modalnya itu meliputi seperti modal disetor, laba rugi bulan lalu, laba tahun berjalan, dengan jumlah pasifanya itu 7.352.000.000. Selanjutnya di lampiran ke-6 itu berisi tentang buku besar hutang istimewa Irwan Santoso. Irwan Santoso itu selaku pemilik dari CV Sakura Makmur Santoso sendiri. Kemudian di sini ada buku besar PPN. Selanjutnya di lampiran ke-7 itu juga ada buku besar Bank BCA. Selanjutnya ada buku besar Bank BRI, buku besar hutang dagang, buku besar hutang Bank BRI juga, dan sebagainya. Karena buku besar dari perusahaan ini tuh sangat banyak, di sini kelompok kami akan mengambil 5 lampiran saja sebagai contoh buku besar dari perusahaan CV Sakura Makmur Santoso ini. Kemudian di lampiran ke-8 sendiri itu berisi tentang laporan harga pokok dari baby product atau produk bayi. Yang dimana di sini ada persediaan barang jadi itu sebesar sekian, kemudian adanya persediaan bahan penolong, dan ada harga pokok penjualan itu ketemunya Rp54.511.935. Selanjutnya di bagian lampiran ke-9 yaitu berisi laporan harga pokok penjualan atau HPP Katenbat. Nah, sini ada juga sama, ada persediaan barang jadi, persediaan bahan penolong, dan ketemu harga pokok penjualan sebesar Rp137.114.459. Di bagian lampiran ke-10 itu lanjutannya, yaitu adanya laporan harga pokok penjualan kerodong. Itu ada persediaan barang jadi, persediaan bahan penolong, dan ketemulah harga pokok penjualan sebesar Rp19.138.399. Di bagian lampiran ke-11, di sini berisi laporan harga pokok penjualan sabun yang berisi persediaan barang jadi, persediaan bahan penolong, dan ketemulah harga pokok penjualan. Di bagian HPP sabun ini, karena hanya ada persediaan awal, jadi di sini tuh sebesar Rp450.000 dan nggak ada persediaan bahan penolong, maka juga tidak akan ada harga pokok penjualannya. Nah, di lampiran ke-12 ini yaitu laporan harga pokok penjualan payung, juga sama, adanya persediaan bahan baku. Di sini juga sama aja, hanya adanya persediaan awal.
dan ketemulah persediaan akhirnya 477.916.393 rupiah. Kemudian adanya persediaan bahan penolong, ketemu persediaan akhirnya itu 77.564.121 rupiah. Tapi di sini nggak ada yang namanya harga pokok penjualan, karena di sini juga seharusnya tuh ada biaya produksi seperti biaya tenaga kerja langsung dan juga biaya overhead pabrik. Di sini nggak ada HPP-nya ya. Selanjutnya di bagian terakhir yaitu adanya lampiran ke-13. Ini terkait laporan laba rugi CV Sakura Makmur Santoso, dimana sini ada pendapatan terkait dan ketemulah laba kotornya sebesar 170.386.816 rupiah. Kemudian adanya biaya operasional dan ketemulah laba operasional sebesar 22.926.088 rupiah. Dan ketemu pendapatan di luar usaha, ketemulah laba komersial yang sebesar 22.926.088 rupiah. Kemudian ada juga setelah ditambah maupun dikurangi akan ketemulah laba kena pajak sebesar 22.926.088 rupiah. Ini sama seperti di laba komersial yang telah dihitung sebelumnya. Selanjutnya di terakhir yaitu adalah kesimpulan. Di sini kesimpulan yang bisa kami tarik yaitu laporan keuangan di sini itu berguna untuk menganalisis keuangan dari suatu perusahaan, dan sehubungan dengan kami melakukan penelitian terkait laporan keuangan di perusahaan dagang yaitu perusahaan CV Sakura Makmur Santoso ini, yang dimana menjual beberapa barang seperti payung, cotton bud, kerodong, baby product, dan lain sebagainya. Di sini untuk CV Sakura Makmur Santoso ini sangat membutuhkan laporan keuangan untuk dapat memprediksi terkait peningkatan maupun penurunan yang akan terjadi di perusahaan tersebut. Yang dimana saat ketika adanya terjadi penurunan, di sini bisa meminimalisir kerugian yang akan terjadi di masa mendatang. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian maupun perbuatan kami, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.